Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Amira Dinda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Tidak adanya petahana dalam Pilpres 2024 menjadikan figur pasangan Capres dan Cawapres menjadi menarik. Menurut survei Indopol hingga saat ini, belum terdapat calon presiden yang mampu meraih angka di atas 50%. Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistianto melihat hal sebagai tanda bahwa pemilihan nama Cawapres harus tepat agar mampu mendongkrak suara pasangan calon ini hingga di atas angka 50%. Figur calon presiden memiliki peran penting dalam pemilu 2024. Hal ini menurut Ratno karena hingga saat ini berdasarkan hasil survei belum ada figur calon presiden yang memiliki angka keterpilihan di atas 50%. Sehingga figur calon wakil presiden yang dipilih diharapkan mampu memberikan kenaikan suara yang signifikan. Mengupas cawapres itu berangkat dari gini, pemilu 2024 ini pertama tidak ada incumbent ya. Itu berarti sangat dinamis. Siapapun punya potensi untuk berpeluang mencalonkan ya, terutama yang punya basis partai politik begitu ya. Ada Caimin, Airlangga Hartarto, kemudian mungkin dari AHY, kemudian di PKS juga begitu gitu ya. Itu. Jadi kemudian yang kedua, di tiga figur yang tadi saya sampaikan di awal, ini kan sampai hari ini angkanya belum nyampe 50+1 gitu ya. Jadi belum ada pemenang mutlak begitu ya kira-kira ya. Bahkan kalau seandainya calonnya itu ada 3 pasangan begitu ya, itu sebetulnya belum ada yang mencapai 30+1 begitu ya. Bahkan di angka di top of mind itu kan 25, 28 begitu ya. Kejar mengejarnya ke sana begitu. Nah, ini menarik bahwa calon wakil presiden itu juga menentukan gitu kan. Berdasarkan informasi dari Indopol, survei nama calon wakil presiden dalam kurun waktu tahun 2022 memunculkan 3 nama kuat. Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistianto memaparkan bahwa dari hasil risetnya, nama figur calon wakil presiden yang menguat adalah Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan AHY. Ketiga nama ini menurutnya mampu memberikan dukungan elektabilitas bagi figur calon presiden. Nama Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan AHY berdasarkan hasil survei Indopol dapat memberikan dukungan suara terhadap figur calon presiden. Figur nama calon wakil presiden inilah yang diharapkan mampu memberi kontribusi suara yang signifikan terhadap pasangan Capres-Cawapres pada 2024. Hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana figur Cawapres ini berlomba-lomba gitu ya, menunjukkan meningkatkan popularitas dengan harapan ketika dipasangkan dengan capres nanti di 3 figur ini kira-kira begitu, atau mungkin nanti ada Mbak Puan misalkan, ini bisa juga menambah suara di pasangan capres itu begitu dan cawapres. Nah, kalau dari survei, ini kacamata survei, itu tren yang masih di atas untuk level cawapres itu adalah Sandiaga Uno, kemudian Ridwan Kamil, kemudian ketiga AHY. Ya, itu. Jadi 3 figur ini dalam setahun ini cukup membuat pasangan capresnya itu mendapat dukungan gitulah. Nah, jadi Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, kemudian AHY. Meskipun di survei terakhir itu Ridwan Kamil itu di angka 4% gitu. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Emil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah
Dengan slogan Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bawaslu mengajak masyarakat luas untuk ikut berperan dalam pengawasan tahapan pemilu. Bawaslu mengedepankan dan menstimulasi kelompok-kelompok masyarakat untuk mengawasi proses pemilu tersebut agar proses pemilu dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam bentuk aduan dan laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan proses pemilu di masyarakat. Sesuai slogan Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu. Nah, jadi fungsi pengawasan ini sebenarnya luas, dan Bawaslu tanpa kehadiran atau partisipasi masyarakat itu pengawasannya kurang maksimal, jadi kurang menyeluruh gitu kan, karena terkait resos yang terbatas. Jadi memang dari Bawaslu sendiri mengedepankan dan menstimulus untuk kelompok-kelompok masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan setiap tahapan pemilu. Nah, Bawaslu sendiri punya program banyak kayak di Kota Malang itu ada kelas pengawasan bekerjasama dengan teman-teman mahasiswa, kampus, kemudian OKP, nah, itu untuk bersama-sama mengawasi proses pemilu agar berjalan dengan integritas sesuai dengan rule yang ada atau aturan yang berlaku gitu. Jadi kita sangat terbuka untuk partisipasi masyarakat tersebut. Gitu. Sejauh ini partisipasi masyarakat lumayan baik gitu, lumayan baik, dan contohnya atau buktinya melalui aduan-aduan kemarin itu, aduan laporan ke kami, kemudian MOU dan kegiatan MOU yang kita sudah lakukan dengan kelompok-kelompok masyarakat dan kampus gitu terutama. Sosiolog FISIP UB Dr. Ahmad Imron Rozuli mendorong agar khazanah dan karakter desa dapat terus dipertahankan agar dapat menjadi benteng dari arus kehidupan urban. Imron melihat bahwa saat ini ada fenomena orang perkotaan ingin menghidupkan suasana desa, sementara di desa mengarah gaya hidup kota. Hal ini dapat diseimbangkan dengan menghidupkan khazanah desa menjadi nilai bersama di kota dan desa. Kehidupan desa yang tenang dan alami menjadi impian bagi masyarakat perkotaan yang penuh dengan hiruk-pikuk. Namun, banyak masyarakat desa yang menambahkan kehidupan gemerlap kota. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dengan menghidupkan nilai hidup desa menjadi spirit bersama agar terdapat keseimbangan hidup desa dan kota. Orang kota itu sebetulnya instrumennya banyak dari desa. Awalnya kan gitu kira-kira ya. Nah, sehingga kemudian mereka sebenarnya pengen kehidupan di desa itu dihidupkan di kota. Nah, persoalannya kemudian yang di desa juga gitu. Yang di desa ini pengen seolah-olah kota itu seperti melihat cahaya gitu ya. Di kota itu dengan gegap gempita cahaya kerlap-kerlipnya. Nah, sementara di desa itu lampunya lebih kurang cerah lah gitu ya. Nah, oleh karena itu maka kita berharap pola ini kemudian bisa diseimbangkan gitu ya. Tidak orang desa berorientasi menjadi urban gitu ya, menjadi perkotaan gitu. Tapi kemudian bagaimana sebetulnya menghidupkan khazanah di desa itu supaya kemudian orang tidak terlalu meninggalkan hal-hal yang kemudian selama ini sudah menjadi habit yang baik gitu ya. Misalkan dalam hubungan persaudaraan, hubungan di lingkungan, yang itu sebetulnya menjadi satu sumber inspirasi-inspirasi yang penting untuk kemudian pembelajaran, terutama bagi generasi muda menurut saya gitu ya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB menggelar soft launching SDGs Center sebagai media untuk mensukseskan 17 target SDGs yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ketua SDGs UB Dr. Muhammad Muzaki menjelaskan bahwa center yang ada di UB akan bersinergi dengan program membangun 1000 desa yang sudah dicanangkan oleh UB bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. SDG Center yang ada di Universitas Brawijaya akan mendukung program pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan desa dalam berbagai bidang melalui program 1000 desa yang sedang berjalan. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat tercapainya tujuan program, terutama 17 sasaran dari SDGs. Untuk itu, FISIP UB akan berkolaborasi dengan Bappenas dan Kementerian Desa serta pemerintah daerah. Ya, kami akan lebih banyak lagi menyerap potensi dari seluruh desa saya kira. Meskipun dalam jangka pendek itu kita akan komunikasi lebih intensif
dengan 1000 desa di Jawa Timur. Dan kita juga akan kembangkan kerjasama SDGs ya, dengan 200 desa nasional ya, yang di luar Jawa Timur. Nah, itu ada 3 poin sebenarnya. Poin yang pertama adalah kita ingin melakukan percepatan sebagaimana yang menjadi harapan kita bersama, baik itu Bapak dan Ibu hadirin, untuk hidangan nasi gosongnya ada di sebelah kanan gazebo, silahkan diambil Bapak dan Ibu. Di bawah Bappenas maupun yang SDGs desa di bawah koordinasi Kementerian Desa. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Pemirsa, SDGs UB melihat keinginan maju dan perubahan di desa dapat memberikan dampak positif, namun juga berpotensi menciptakan berbagai krisis baru seperti sektor pangan, sosial, dan ekonomi. Hal ini menurut Ketua SDGs UB, Dr. Muhammad Muzaki, menjadi atensi dengan menyiapkan langkah mitigasi sehingga berbagai perubahan dan kemajuan yang ada tidak mengaburkan nilai-nilai lokal yang sudah tumbuh subur dan menjadi hal positif di desa. FISIP senantiasa berkoordinasi dengan para tokoh desa untuk memaksimalkan berbagai langkah mitigasi tersebut. Mitigasi dari berbagai krisis yang dapat terjadi di desa menjadi perhatian dari SDGs UB dalam melakukan langkah perubahan dan kemajuan desa. Mitigasi ini penting dilakukan agar berbagai perubahan nantinya tidak menghilangkan nilai luhur desa dan berbagai kearifan lokal yang menjadi benteng bagi ketahanan berbagai bidang seperti pangan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Kita berkepentingan untuk melakukan mitigasi terhadap apakah itu berupa ancaman krisis ekonomi, krisis sosial, krisis lingkungan, maupun krisis tata kelola di desa-desa itu. Kita tahu misalnya mereka ingin berkembang, tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan mereka agak sulit untuk berkembang. Sehingga melalui fasilitasi, melalui koordinasi, melalui inovasi, akselerasi, dan kolaborasi, kita mendorong sebanyak mungkin ya, potensi yang ada di desa. Jadi SDGs desa berkomitmen untuk datang, tidak membawa sesuatu, tetapi ingin menyerap lebih banyak apa yang menjadi harapan, cita-cita masa depan dari masyarakat desa. Kita bisa lihat ada beberapa tokoh dari desa, jauh nun sana di pedalaman, itu terus berkolaborasi dengan kami, dan itu adalah cita-cita mereka, bukan SDGs Brawijaya itu tidak punya sesuatu yang bisa mereka berikan, melainkan kita akan mendorong apa maunya masyarakat yang ada di desa itu. Jelang Tahun Baru Imlek 2023, warga Tionghoa mulai mempersiapkan berbagai hal di rumah dan kelenteng. Salah satunya di Kelenteng Eng An Kiong, Kota Malang. Selain menghias kelenteng dengan berbagai dekorasi, warga juga memiliki harapan pada Tahun Baru Kelinci ini. Susan, salah satu warga Kota Malang, berharap pada Tahun Baru Imlek ini situasi dapat kondusif dan berbagai kebutuhan masyarakat dalam bidang pangan serta ekonomi dapat terpenuhi. Warga Tionghoa yang akan merayakan Imlek memiliki berbagai harapan agar pada Tahun Baru Imlek kehidupan masyarakat lebih baik dalam berbagai bidang. Selain itu, warga juga berharap agar generasi muda menjadi generasi yang berbudi luhur, tidak melupakan berbagai nilai masa lalu dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ya, di tahun kelinci ini kita semua diberkati sehat, panjang umur, dan usaha lancar, dah itu aja. Rukun semua ya. Untuk generasi berikutnya ini harus kita didik supaya mengerti apa ya, terutama dari segi pendidikan agama. Semua agama saya kira sama ya pendidikannya, saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati.
dan taat pada orang tua. Sudah itu aja, rukun selalu. Iya. Acara pameran Art Press Sound di Galeri Raos Batu masih akan digelar hingga akhir bulan Januari ini. Dengan tujuan agar dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat, pameran ini memasang harga dari Rp5.000 untuk tiket masuknya. Pameran yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 30 Desember 2022 ini akan tetap buka setiap harinya hingga tanggal 31 Januari 2023. Adiansyah menyarankan agar pengunjung membawa earphone atau headset saat mengunjungi Art Press Sound supaya dapat menikmati pengalaman pameran tersebut secara maksimal. Untuk di pameran Art Press Sound ini sebenarnya mudah aja sih. Setiap informasi kami update di Instagram kami, mulai jam buka jam 10 pagi sampai jam 9 malam, terus juga gimana cara masuknya. Jadi kalau masuknya kebetulan hari ini kami di pameran ini ya itu bertiket. Untuk umum yaitu Rp5.000 karena kami tetap ingin bisa akses gitu ke semua kalangan, baik itu pelajar, mahasiswa, terus juga umum seperti itu. Jadi pameran ini kan juga bukan eksklusif tapi tetap bisa dijangkau oleh semua kalangan. Nah itu yang pertama. Terus kalau untuk hari libur sendiri sepertinya kalau di pameran Art Press Sound sebenarnya kami nggak libur gitu. Kami nggak libur kecuali memang ada sesuatu yang sangat urgent seperti itu. Jadi buka sampai tanggal 31 Januari 2023. Itu. Terus nanti kalau masuk saran saya bisa bawa earphone atau headset supaya tetap bisa dengerin lagu sambil lihat karya. Biar ambience-nya lebih kerasa. Alasan orang-orang harus datang ke sini, saya kira satu, karyanya bagus-bagus memang, karyanya bagus-bagus. Yang kedua, soal ini sih pengetahuan mengenai seni rupa ya, supaya tidak eksklusif dan kita juga kebetulan di sini sangat terbuka sekali dengan orang-orang baru, jadi kita bisa saling belajar baik senimannya maupun orang luar gitu atau bahkan yang awam dengan seni rupa. Yang ketiga mungkin kayaknya nggak lengkap kalau jalan-jalan ke Kota Batu belum ke Galeri Raos, terutama ke pameran Art Press Sound selama masih berjalan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.